Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Anda sekalian seluruh grade 9 yang berbahagia, insyaallah pada pertemuan di semester yang kedua kita akan membahas tentang magnet, kemagnetan dan induksi elektromagnetik. Oke, jadi ini adalah suatu hal yang harusnya juga kita sering temukan dalam kehidupan sehari-hari, ya, dikarenakan magnet dan induksi elektromagnetik merupakan sesuatu yang sering kita temukan. Barangkali di antara kalian ada yang bisa mencontohkan, ya, kira-kira yang pernah kalian temui dalam kehidupan sehari-hari tentang magnet itu apa sih sebenarnya? Ada yang bisa menyampaikan? Kan ada alat-alat di sekitar kita, itu juga ada yang menggunakan magnet, ya. Nah, ada juga yang dipengaruhi oleh induksi elektromagnetik. Nanti ada perbedaannya antara magnet dan induksi elektromagnetik. Coba kira-kira yang pertama, mungkin kalian pernah menemukan yang namanya kipas angin, ya. Kipas angin pernah lihat, pernah pakai? Pernah. Motor listrik itu biasanya identik dengan Tamiya, ya, Ustaz sebutkan sebagai motor listrik. Dalam fisika itu berbeda antara motor listrik dengan dinamo, ya. Pernah dengar motor listrik? Pernah pakai motor listrik? Pernah, ya. Mainan-mainan yang menggunakan motor listrik juga banyak, ya. Bahkan sekarang mungkin sedang dikembangkan beberapa kendaraan, ya, yang menggunakan listrik, ya, seperti merek Tesla, ya, itu adalah kendaraan mobil yang menggunakan motor listrik. Nah, bagaimana fungsinya? Nah, fungsinya itu motor listrik tersebut itu bisa bergerak dikarenakan diberikan daya listrik. Daya listrik tadi menggerakkan suatu motor, ya, di dalam kendaraan, ya, dikarenakan dalam motor listrik itu ada dua komponen terpenting. Apa komponen yang terpenting? Ada magnet dan ada kumparan, ya. Itu adalah komponen penting yang ada dalam motor listrik, itu ada magnet dan ada kumparan, ya. Nah, bisa nyala kalau ada apa? Bisa nyala kalau ada arus listrik. Nah, itu adalah cara kerja motor listrik. Kipas angin nyala bisa kalau dialiri arus listrik. Nah, selanjutnya untuk kemagnetan yang di pertemuan pertama ini, ya, jadi magnet itu meliputi kemagnetan dan induksi elektromagnetik. Nah, kemagnetan itu ada satunya adalah sifat kemagnetan benda. Nah, sifat kemagnetan benda itu dibagi menjadi ferromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik. Nah, selanjutnya ternyata magnet itu bisa juga dibuat. Cara membuat magnet itu dengan cara digosok, ya kan? Dengan cara dialiri oleh arus listrik. Dan yang ketiga dengan cara induksi, ya. Induksi itu dengan cara didekatkan. Nah, selanjutnya ada teori kemagnetan bumi. Nah, teori kemagnetan bumi, ya, itu di dalamnya kita akan bahas tentang sudut inklinasi, ada sudut deklinasi. Mengapa demikian? Karena bumi kita sendiri itu merupakan magnet alami, ya, magnet alami, ya. Nah, ada kutub utara dan ada kutub selatan. Nah, itu fungsinya banyak. Salah satunya untuk navigasi pelaut. Itu zaman dulu sudah digunakan untuk menentukan arah, ya. Selanjutnya adalah kapal terbang itu juga menggunakan navigasi, ya, bisa menunjukkan arah utara dan arah selatan, ya, seperti itu. Oke, itu adalah fungsi dari magnet alami yang dimiliki. Nah, beberapa hewan juga ternyata memiliki suatu kompas. Subhanallah, Allah menciptakan, ya, hewan-hewan yang katakanlah dia dibutuhkan kompas, maka Allah sediakan, ya, seperti halnya burung. Ketika bermigrasi, ya, di arah selatan ke utara atau dari utara ke selatan, itu ternyata di otaknya ada kompas, ya. Ikan paus, ikan lumba-lumba itu juga sama, dia menggunakan kompas di dalam otaknya, ya.
supaya apa? Dia bisa bermigrasi, bisa berpindah, ya. Nah, seperti itu. Nah, ini suatu pertanyaan ya buat kita. Tadi Ustaz sebutkan ada motor listrik, ya. Motor listrik itu berarti merubah energi apa? Energi listrik menjadi energi gerak. Motor listrik itu mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Nah, kira-kira ya, listrik yang kita dapatkan dari mana? Listrik yang kita dapatkan itu kebanyakan dari yang namanya pembangkit listrik tenaga air. Ya, kebayangkan pembangkit listrik tenaga air ya. Kalau misalkan kalian pernah ke Jatiluhur, ya, ada bendungan di sana. Nah, bendungan tersebut itu nanti selain airnya digunakan untuk tadi apa namanya ikan, ya, pengairan irigasi sawah. Nah, sekaligus ya waduk tersebut itu digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga air. Ya, di sana ada pembangkit. Ya, bukan berarti nanti airnya tiba-tiba jadi listrik. Nggak bakal mungkin air jadi listrik, nggak mungkin. Itu harus ada yang namanya konversi. Apa itu konversi? Ada yang namanya pengubah, ya, pengubah energi. Nah, pertama, air itu dialirkan melalui suatu pipa air deras. Nah, pipa air deras tadi ya itu akan memutarkan turbin atau kincir. Ya kan, ada kincirnya. Nah, kincirnya itu nanti akan menggerakkan yang namanya generator atau disebut dengan dinamo. Jadi dinamo itu identik dengan generator, ya. Jadi bagaimana? Ada perubahan energi gerak menjadi energi listrik. Komponennya bagaimana? Komponennya sama. Di dalam dinamo atau generator terdapat magnet dan terdapat kumparan, ya, yang bisa merubah energi gerak menjadi energi listrik. Nah, disebutkan dinamo sepeda ontel, ya, banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam dinamo sepeda terdapat dua komponen penting, yaitu magnet silinder, dan kumparan atau gulungan kawat tembaga. Itu secara fisik. Nah, selanjutnya ya, supaya bisa merubah energi gerak menjadi energi listrik, maka magnet tersebut itu harus digerakkan. Dengan cara apa? Di kayu. Turbinnya diputarkan. Nah, semakin cepat pedal sepeda di kayu, semakin cepat perputaran magnet di dalam dinamo, sehingga arus listrik yang dihasilkan semakin besar. Ya, jadi arus listrik yang kita dapatkan itu adalah dari konversi energi gerak menjadi energi listrik lewat generator. Pertanyaannya, mengapa ini dapat terjadi? Apakah kekuatan magnet silinder yang berada di dalam dinamo sepeda juga mempengaruhi besar arus listrik yang dihasilkan? Semakin cepat di kayu, semakin besar nggak kira-kira? Semakin, ya, nanti kelihatan lampunya makin nyala. Nah, apa hubungannya antara magnet dan arus listrik? Ada hubungannya, ya. Magnet dan arus listrik saling berhubungan, ya. Arus listrik bisa menghasilkan magnet, magnet bisa menghasilkan arus listrik. Maka disebut dengan induksi elektromagnetik. Nanti di kemudian hari kamu 5 tahun ke depan, kamu naik keretanya bukan naik kereta yang pakai list, yang pakai apa namanya, pakai roda, pakai mesin, tapi yang keretanya bisa melayang di atas rel kereta. Kenapa? Karena menggunakan induksi elektromagnetik seperti itu. Nah, secara umum penggolongan benda-benda, ya, magnet adalah suatu benda yang dapat menarik benda-benda yang terbuat dari besi, dari baja, dan logam-logam tertentu. Nah, sifat kemagnetan benda di sekitar dikelompok menjadi 3. Ada sifat ferromagnetik, adalah benda-benda yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet. Contohnya apa? Besi, baja, dan nikel. Ya, itu adalah benda-benda yang sangat kuat ditarik oleh magnet. Dan yang kedua adalah paramagnetik, adalah benda-benda yang ditarik dengan lemah oleh magnet. Contohnya adalah platina dan aluminium. Aluminium kan kamu panci itu aluminium, ya. Sedangkan diamagnetik adalah benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Misalnya kayu dan bismut. Udah jelas itu nggak bakal bisa ditarik oleh magnet. Ini ada sifat-sifat magnet. Ada yang tahu nggak? Tolak menolak kalau dia ketemu dengan yang sejenis. Tarik menarik kalau yang berlawan jenis. Seperti itu, ya. Lalu bagaimana cara membuat magnet?
Nah, cara membuat magnet ya, berdasarkan asalnya, magnet dibedakan menjadi dua macam, yaitu ada magnet alam dari alam dan dari magnet buatan. Ya, magnet buatan. Cara buatnya bagaimana? Magnet ada tiga, yaitu dengan cara digosok. Ya, nah seperti ini digosok nih, kita digosok tangannya itu ada magnetnya, ya kan, magnet U. Lalu ini adalah logam paku terbuat dari besi atau baja yang digosokkan. Maka otomatis paku ini bisa dipengaruhi menjadi magnet dengan cara digosok. Nah, yang selanjutnya dililit dengan paku. Dalam artian ya, lilitan paku ini itu adalah ada kawat tembaga yang dialiri oleh arus listrik. Nah, kan di situ ada dry cell, itu batu baterai. Di jempolnya kutub utara itu lihat, megang ya, kutub utara, kutub positif. Nah, kutub positif berarti arusnya mengalir. Ketika ada arus mengalir, maka di sekitar arus yang mengalir, arus listrik yang mengalir, di sekitarnya ada medan magnetik ya, seperti itu. Oke, yang selanjutnya yang ketiga dengan cara diinduksi atau didekatkan. Nah, ini untuk jarum kompas ya. Nah, kalian bisa pin dulu yang Ustadz ya. Yang pin dulu yang Ustadz mau menjelaskan. Jadi, jarum kompas selalu menunjukkan arah utara dan selatan karena tertarik oleh kutub selatan magnetik bumi dan kutub utara magnet bumi. Nah, selanjutnya ada sudut deklinasi, adalah sudut yang dibentuk oleh kutub utara, kutub selatan jarum kompas terhadap arah suatu utara dan selatan bumi, sedangkan sudut inklinasi adalah sudut yang dibentuk oleh jarum kompas terhadap permukaan bumi. Ini gini, ya, sudutnya begini. Nah, ketika bumi berotasi, ya, nah posisi bumi berotasi itu ketika terhadap matahari dia tidak tegak lurus seperti ini. Terlihat Ustaz sedang megang apa nih? Ini ibaratnya Ustaz pegang bumi ya. Nah, ini kan tegak, ya kan, ibaratnya tegak. Nah, bagaimana proses rotasi bumi? Rotasi bumi itu dia ada kemiringan, ada sudut. Jadi begini rotasi bumi itu. Dia berotasi sambil berevolusi itu begini. Bayangin aja ya. Nah, dia tidak 90 derajat, tapi ada kemiringan ini seperti ini dia. Rotasinya seperti ini. Ada sudut kurang lebih 23,5 derajat ya. Nah, kemudian maka kutub utaranya ya dengan kutub kompas itu ada perbedaan. Ya, kutub utara kita dengan kutub kompas bumi dengan kompas kita itu ada perbedaan sudut. Bagaimana? Bisa jelaskan. Misalkan ini adalah lapangan nih. Kalian berlari-lari di sini nih. Kalian main futsal di sini, ya kan? Di lapangan itu, ya kan? Datang. Lalu kalian menggunakan kompas. Kompasnya kamu simpan di sini di permukaan datar ini, ya. Nah, ternyata terdapat sudut ya, namanya sudut inklinasi. Ketika disimpan ya, dia kan nanti akan menunjukkan ke utara kan, belok-belok itu kan. Nah, ini ada sudutnya, ada kemiringan. Nah, ini namanya sudut inklinasi. Kenapa? Karena mengikuti medan magnet. Kamu bisa perhatikan di gambar di sana, itu ada medan magnet yang membuat suatu lengkungan. Nah, sebenarnya inklinasi ini adalah suatu lengkungan dari medan magnet. Ya, medan magnet itu adalah daerah yang masih dipengaruhi oleh magnet. Jadi begini. Ustaz, tapi saya kalau tinggalnya di ekuator bagaimana? Kalau yang tinggalnya di ekuator dia cenderung begini sebut inklinasinya, dia 0. Ustaz, tapi kalau misalkan ke arah bagaimana? Kalau ke arah begini. Karena dia di daerah utara kan, Arab itu daerah utara dekatnya kan, subtropis ya. Nah, seperti itu ada sudut inklinasi. Sedangkan sudut deklinasi, tadi kita kan ingat rotasi bumi kan seperti ini ya. Rotasi bumi seperti ini, permukaannya agak miring. Maka nanti dia dengan kompas itu ada sudut yang namanya deklinasi. Jadi kalau kamu misalkan pergi ke Dampit, ya itu adalah arah utara kita, ya ke atas itu merupakan penunjuk utara dan selatan bumi. Ya, jadi belakangnya adalah selatan bumi. Maka kalau kompas itu ada sudut namanya sudut deklinasi. Seperti halnya di sana. Utara bumi dengan kompas itu ada sudut namanya sudut deklinasi. Ya. Nah, selanjutnya ada medan magnetik ya. Jadi medan magnetik adalah Di sini disebutkan
daerah yang masih dipengaruhi oleh magnet. Jika benda-benda itu lain diletakkan di ruang tersebut. Jadi kalau misalkan kamu di sini dikasih logam, dia akan ketarik. Nah, semakin rapat garis-garis gaya magnet, semakin kuat pengaruh atau medan magnetnya. Bagian kutub merupakan bagian-bagian yang memiliki medan magnet yang terkuat. Interaksi antar kutub senama dan berlainan dapat dilihat pada gambar. Nah, ini ya. Utara dengan utara, ya, utara dan utara itu saling tolak menolak, ya. Nah, lihat garis gaya magnetnya, garis magnet dari kutub utara dia keluar, dari utara keluar, nah selatan masuk, ya. Jadi ke selatan masuk, utara mengeluarkan gaya, selatan masukkan gaya. Jadi gitu ya, lihat garis gaya magnet, ya, seperti itu. Oke. Ini yang terakhir slide kita hari ini, ya. Nah di sini adalah adanya medan magnetik di sekitar kawat berarus listrik. Nah, kumparan kawat berinti besi yang dialiri listrik dapat menarik besi dan baja. Subhanallah, ya. Nah, ilmu Allah tapi yang tidak terlihat. Hal ini menunjukkan bahwa kumparan kawat berarus listrik dapat menghasilkan medan magnet. Medan magnetik juga dapat ditimbulkan oleh kawat berpenghantar lurus yang dialiri oleh listrik. Nah, lihat di sebelahnya yang A kecil itu, ya. Ini adalah tatkala kabelnya tidak dialiri oleh listrik, maka utara selatan tetap lurus mengikuti utara bumi dan mengikuti selatan bumi, ya, sebelum dialiri oleh listrik. Nah, yang kedua, ketika arusnya dikasih arus nih, ya, kabelnya dikasih arus, terjadi pembelokan kompas. Utaranya belok ke arah timur, selatannya ke arah barat. Berarti tandanya apa? Tandanya di sekitar kawat terdapat arus listrik. Nah, yang ketiga dicoba arus listrik dari bawah ke atas. Yang terjadi utaranya pindah ke sebelah barat, selatannya pindah ke arah timur. Ya. Yang awalnya utara, kompas kita menunjuk ke arah utara bumi, ketika kita kasih kawat yang berarus listrik, maka terjadi apa? Terjadi perubahan arah kompas. Berarti di sini membuktikan apa? Membuktikan, ya, adanya medan magnetik di sekitar kawat berarus listrik. Ya, jadi kalau misalkan kamu ada kabel listrik di sekitar rumah kamu, kira-kira di situ ada medan magnet nggak? Ada medan magnetnya, baik kecil maupun besar, ya. Nanti kalau kamu yang besar di mana? Oh, yang besar adalah di kawat sutet, ya, saluran udara tegangan ekstra tinggi. Itu merupakan medan magnet yang paling besar dan nggak boleh ditinggali sama manusia, ya, di bawahnya. Nah, untuk pertemuan pertama kita sampai sini dulu. Ya, mudah-mudahan bisa dimengerti, ya, oleh semuanya. Ustadz akan absen terlebih dahulu yang hadir di sini, ya. Ini yang tidak hadir silakan boleh menyampaikan oleh ketua kelas, ya. Ustadz akan cek dulu kehadirannya di kelas 9D, ya. Abu Bakar hadir, ya? Abu Bakar hadir, ya, hadir. Oke, sebentar. Nah, ini sebentar Ustaz akan akhiri dulu. Jadi kamu jangan tutup, ya. Oke, kita tutup dengan baca alhamdulillah sama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu jangan dulu keluar. Baru masuk siapa nih? Raffi Sembilan. Ya, kenapa? Ya.
Ini ya, udah hadir semuanya nih. Hadir semuanya ya. Sudah hadir semuanya. Yang tidak hadir siapa? Akmal ada. Andika. Bagas. Bagas ada Bagas. Dava Perdana. Fahri. Pasya. Verga. Verga ada. Fitra. Fitra. Ilham. Nasir. Nasir. Razan. Sabit. Zaki. Nafis. Nova. Raffi. Rehan Prasetyo. Rehan Subakti. Revansyah. Sidiki. Tristan. Ziad. Hadir semuanya. Ya, kalian boleh keluar. Assalamualaikum.